Halo semuanya, pada minggu kali ini kita akan membahas chapter 10 mengenai insolvensi. Nah, apa itu insolvensi? Insolvensi adalah ketidakmampuan perusahaan atau orang untuk membayar atau melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Ketika suatu bisnis mengalami insolven, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan. Kemungkinan yang pertama adalah contractual agreement. Di sini, debitur dan kreditur akan membuat suatu perjanjian kontraktual di luar proses likuidasi. Kemungkinan yang kedua adalah bangkrut. Di sini, debitur atau kreditur akan mengajukan permohonan pilot, setelah itu debitur akan dilikuidasi. Dan kemungkinan yang ketiga adalah reorganization. Di sini, debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan reorganisasi. Kemudian ada yang namanya statement of affairs, yaitu suatu laporan yang dirancang untuk menunjukkan jumlah estimasi yang akan diterima oleh setiap klaim ketika terjadi likuidasi. Kemudian ini ada beberapa istilah yang akan kita temukan dalam statement of affairs. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang A, yaitu asset pledged with fully secure creditor. Nah, ini merupakan suatu aset yang nilai wajarnya mampu menutupi hutang yang dijaminkan secara penuh. Atau dengan kata lain, fair value dari aset yang kita jaminkan lebih besar daripada nilai hutang. Sebagai contoh, kita menjaminkan aset yang kita punya yaitu land, di mana nilai fair value dari land itu sebesar 200 juta untuk menutupi hutang yang terdiri dari bank loan sebesar 100 juta dan interest 20 juta. Kalau kita lihat, fair value dari land kita lebih besar dibandingkan dengan nilai hutang, sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai fully secure. Atau dengan kata lain, hutang kita itu tertutup secara penuh. Kemudian ada asset pledge with partially secure creditor. Nah, ini merupakan suatu aset yang nilai wajarnya tidak mampu menutupi nilai hutang. Atau fair value dari aset yang kita jaminkan lebih kecil daripada nilai hutang. Nah, sebagai contoh, kita menjaminkan land kita seharga 100 juta fair value-nya untuk menutupi hutang yang terdiri dari bank loan dan interest sebesar 120 juta. Nah, kalau kita lihat, nilai dari fair value aset kita lebih kecil daripada nilai hutang, sehingga bisa kita lihat bahwa aset ini tidak mampu menutupi hutangnya secara penuh, sehingga kita kategorikan sebagai partially secure. Kemudian, ada yang namanya free asset. Nah, free asset ini adalah aset yang tidak digunakan untuk jaminan hutang. Jadi biasanya itu seperti cash, accounts receivable, kemudian ada liability having priority, yaitu suatu hutang yang menjadi prioritas untuk dilunasi pada saat terjadi likuidasi. Nah, contohnya itu seperti salaries and wages payable, tax payable, dan juga pension fund. Kemudian ada unsecured liability, yaitu suatu hutang yang tidak memiliki jaminan aset. Dan yang terakhir ada yang namanya deficiency account atau selisih antara fair value dan book value. Ini adalah bentuk dari statement of affairs bagian aset. Kita bahas dulu dari aset pledged with fully secure creditor atau aset yang nilai wajarnya mampu menutupi nilai hutang yang dijaminkan secara penuh. Sebagai contoh, kita menjaminkan land kita yang memiliki fair value sebesar 200.000 untuk menutupi hutang yang terdiri dari bank loan 100.000 dan interest 20.000. Kalau kita lihat, nilai dari fair value aset yang kita jaminkan lebih besar daripada nilai hutang, sehingga ini dikategorikan sebagai fully secure. Nah, ini teman-teman tinggal masukin land, bank loan, dan interest. Kemudian kita masukin book value dari land yaitu sebesar 100.000,
lalu masukin juga nilai dari hutang yaitu bank loan dan interest 100.000 dan 20.000. Kemudian kita masukin nilai dari fair value land yaitu sebesar 200.000. Lalu kita totalin nilai hutang kita 100.000 punya bank loan dan interest 20.000, dapatlah total hutang sebesar 120.000. Nah, kalau kita lihat nilai land kita 200.000 untuk menutupi si hutang 120, berarti masih ada nilai yang bisa direalisasi, yaitu 200.000 kita kurangin 120, sehingga 80.000 itu kita masukin ke dalam realizable value. Lalu untuk deficiency account merupakan selisih antara book value dan fair value. Di sini kalau kita lihat book value kita sebesar 100.000, sedangkan fair value sebesar 200.000. Berarti aset kita di pasarannya lebih tinggi, sehingga kita mengalami gain sebesar 100.000. Kedua, ada istilah asset pledged with partially secure creditor, atau suatu aset yang nilai wajarnya tidak mampu menutupi nilai hutang. Nah, ini lebih gampangnya adalah fair value dari aset lebih kecil daripada nilai hutang. Sebagai contoh, kita menjaminkan aset kita yaitu land di mana fair value-nya sebesar 100.000 untuk menutupi total hutang kita yang terdiri dari bank loan dan interest sebesar 120.000, di mana nilai dari fair value aset lebih kecil daripada nilai hutang, sehingga aset kita itu tidak mampu menutupi hutang kita secara penuh. Makanya nama dari aset ini merupakan partially secure. Setelah itu kita masukin datanya, yaitu ada land, bank loan, dan interest. Kemudian kita masukin book value dari land sebesar 150, lalu masukin nilai dari hutang kita, bank loan 100.000, interest 20.000. Kemudian setelah itu kita masukin nilai fair value dari land yaitu sebesar 100.000. Lalu kita totalin nilai hutang kita yaitu bank loan 100.000 ditambah dengan interest 20.000 dapat 120. Kemudian kalau kita lihat nilai dari aset kita 100.000 tidak bisa menutupi hutang kita yang 120, di mana masih ada tersisa 20.000 hutang yang belum ditutupin. Nah, minus 20.000 ini tidak bisa kita masukin ke dalam nilai realisasi. Kemudian deficiency account, yaitu selisih dari book value dan fair value. Kalau kita lihat book value kita itu lebih besar daripada nilai fair value, sehingga aset kita itu dinilai kekecilan di pasar. Berarti kita mengalami loss sebesar selisihnya, yaitu 50.000. Kemudian kita masuk ke bagian free asset, atau aset-aset yang tidak dijaminkan dengan hutang. Nah, biasanya sih itu seperti cash, accounts receivable, dan juga prepaid. Jadi contohnya kita masukin di sini ada cash dan accounts receivable, lalu kita masukin nilai dari book value yaitu 50.000, 30.000. Lalu di sini ada keterangan accounts receivable yang dapat tertagih sebesar 12.000. Sehingga untuk nilai yang direalisasikan dari accounts receivable hanyalah sebesar 12.000, dan untuk cash nilai realisasinya sebesar 50.000. Untuk deficiency account di sini nilai cash kita adalah sebesar 50.000 dan nilai realisasinya sebesar 50.000. Berarti tidak ada gain dan tidak ada loss, sehingga deficiency account-nya 0. Sedangkan untuk accounts receivable, nilainya sebesar 30.000, tapi nilai yang bisa direalisasikan hanyalah 12.000, sehingga kita mengalami loss sebesar 18.000. Kemudian ada liabilities having priority, atau hutang-hutang yang menjadi prioritas utama pada saat terjadi likuidasi. Nah, contohnya itu seperti salaries and wages payable dan juga property tax payable. Kalau di soal ini berarti kita tinggal masukin aja angkanya ke dalam nilai realizable value. Selanjutnya kita masuk ke bagian liabilities dan equity.
Kita mulai dari liabilities having priority. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja hutang-hutang yang menjadi prioritas utama, seperti salaries and wages payable dan property tax payable. Lalu kita masukin nilai book value-nya. Setelah itu masuk ke bagian fully secure liabilities, atau di sini kita masukin hutang-hutang yang tertutup secara penuh oleh si aset. Tadi mengikuti contoh di asset pledged with fully secure creditor, di mana di sini kan bagian fully secure. Berarti kita masukin nilai hutang kita, yaitu ada bank loan, interest beserta dengan aset yang dijaminkan. Kemudian kita masukin nilai book value dari bank loan sebesar 100.000, interest sebesar 20.000. Lalu kita masukin total dari bank loan plus interest sebesar 120, sedangkan nilai land-nya sebesar 200.000. Nah, kalau kita lihat nilai hutang lebih kecil daripada nilai aset, sehingga terdapat minus 80.000. Kemudian lanjut ke bagian partially secure liabilities. Di sini contohnya seperti bagian asset pledged with partially secure creditor. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja akun bank loan dan interest, kemudian asetnya, lalu masukin nilai book value, lalu kita masukin juga nilai dari bank loan dan interestnya, lalu masukin nilai dari asetnya. Setelah itu kita kurangin dengan nilai aset, di mana hutang sebesar 120.000, nilai aset kita sebesar 100.000, berarti terdapat sisa 20.000. Nah, sisa ini akan kita masukin ke dalam unsecured liabilities. Selanjutnya kita masuk ke unsecured creditor atau hutang yang tidak memiliki jaminan aset. Nah, contohnya itu seperti accounts payable. Jadi nanti angkanya tinggal kita masukin book value-nya, kemudian kita masukin ke bagian unsecured liabilities. Dan yang terakhir itu adalah shareholder equity yang biasanya terdiri dari share capital dan juga return earning. Nah, nanti angkanya kita masukin book value, lalu kita masukin ke dalam deficiency account-nya. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas problem 3 di modul lab akuntansi lanjutan 1 di halaman 9. Nah, jadi di sini Nepo Corp sedang menghadapi proses kebangkrutan. Di bawah ini adalah balance sheet untuk Desember 2020. Kemudian di sini ada 5 informasi tambahan. Untuk informasi yang pertama, perusahaan mengestimasikan bahwa 63.000 merupakan jumlah maksimal dari accounts receivable yang dapat tertagih. Informasi kedua, selain dari 20% inventory yang rusak dan bernilai 2.000, cost dari other itemnya itu diekspektasikan bisa tercover semua. Kemudian informasi ketiga, land dan building memiliki appraised value gabungan sebesar 170.000 dan dikenakan ke mortgage sebesar 150 dan juga interest dari si mortgage. Informasi keempat, diketahui appraised value dari mesin sebesar 20.000 dan informasi terakhir, wages payable dan property tax payable merupakan unsecured priority. Yang diminta adalah buatlah statement of affairs untuk Nepo Corp pada 1 Januari 2021. Nah, jadi langkah yang pertama itu teman-teman harus cari apakah ada aset yang kita gunakan untuk menjaminkan nilai hutang. Nah, dari 5 informasi tambahan, ternyata ada di informasi tambahan yang ketiga, di mana nilai dari land dan building ini kita gunakan untuk menutupi hutang berupa mortgage dan juga interestnya. Jadi kita hitung dulu, di sini ada land plus building. Untuk menutupi nilai hutang yaitu ada mortgage dan ada interestnya. Untuk nilai dari land dan building, di sini dikatakan bahwa dia punya appraised value itu sebesar 170.000. Kemudian untuk nilai mortgage, di sini nilainya sebesar 150.000. Ditambah dengan nilai interest dari mortgage sebesar 15.000. Sehingga nilai dari hutang itu ada 165.000.
Nah, kalau kita lihat fair value dari aset yang kita jaminkan itu lebih besar daripada nilai hutang. Kalau misalnya lebih besar, berarti kan nilai hutang kita itu tertutup semua. Makanya untuk yang transaksi ini kita kategorikan sebagai fully secure. Nah, setelah itu kita lihat tidak ada lagi transaksi yang berkaitan dengan penjaminan dari aset. Kemudian kita bisa buat statement of affairs-nya. Nah, pertama kita buat dulu, kita mau buat statement of affairs untuk Nepo Corp. Lalu kita buat judulnya yaitu statement of affairs dan untuk Januari 1, 2021. Nah, kita mulai dulu dari asset pledge with fully secure creditor atau aset-aset yang bisa digunakan untuk menutupi nilai hutang secara penuh. Nah, ini adalah aset dari land dan nilai building, di mana kita hitung dia menghasilkan fully secure. Jadi kita masukin aja asetnya itu ada land, kemudian ada building. Untuk menutupi hutang apa? Hutang mortgage, payable, dan jangan lupa ada juga interestnya dari punya mortgage, payable. Nah, untuk nilai land, kita hitung dulu yang book value-nya. Berarti book value itu bisa kita ambil dari soal, di mana untuk land itu sebesar 30.000, untuk building ini sebesar 200.000. Setelah itu, kita bisa masukin nilai dari fair value land plus building. Nah, untuk fair value kita bisa ambil angka yang udah kita hitung di sini, nilai dari appraised value-nya, yaitu sebesar 170.000. Kemudian untuk nilai hutang, nilai mortgage itu sebesar 150.000 dan nilai interest sebesar 15.000. Nah, selanjutnya kita bisa masukin nilai dari fair value-nya. Untuk land dan building, fair value-nya bisa langsung kita ambil dari nilai appraised value, yaitu sebesar 170.000. Kemudian teman-teman totalin nilai hutangnya, yaitu nilai mortgage 150 ditambah dengan interestnya 15.000. Sehingga nilai total hutang sebesar 165.000. Nah, kita menjaminkan aset kita 170.000 untuk bayar hutang yang nilainya 165.000. Nah, berarti ada sisa, yaitu sisanya sebesar 170.000 kita kurangin dengan 165.000. Nah, sisa 5.000 ini akan kita masukin ke dalam realizable value. Lalu untuk deficiency account, tadi di pengertiannya merupakan selisih dari book value dan fair value. Nah, kita lihat, kita memiliki book value sebesar 230.000, yaitu land 30.000 dan building 200.000. Sedangkan fair value totalnya itu sebesar 170. Berarti kekecilan aset kita dinilai di pasarannya. Jadi cara deficiency account-nya itu merupakan 170 kita kurangin dengan 230.000. Sehingga deficiency account ini sebesar minus 60.000. Setelah itu kita lanjut masuk ke free asset, yaitu adalah aset-aset yang tidak kita gunakan untuk menjaminkan hutang. Nah, berarti asetnya itu adalah aset-aset yang tersisa, mulai dari cash sampai dengan goodwill. Pertama ada cash, kemudian ada accounts receivable, kemudian ada inventory, lalu ada mesin, dan ada goodwill. Nah, sama kita masukin dulu nilai dari book value-nya. Untuk nilai cash, nilainya sebesar 35.000. Untuk accounts receivable, 70.000. Untuk inventory, 50.000. Lalu untuk mesin, 60.000. Dan terakhir untuk goodwill sebesar 50.000. Selanjutnya, nah teman-teman lihat di informasi tambahan yang pertama, ada keterangan mengenai accounts receivable, di mana dikatakan bahwa perusahaan itu mengestimasikan 63.000 merupakan jumlah maksimal dari accounts receivable yang tertagih. Berarti accounts receivable ini ada tertagih 63.000. Ini kita masukin ke dalam realizable value atau nilai yang dapat direalisasikan. Untuk informasi kedua,
Di sini dibilang selain 20% dari inventory yang rusak dan nilainya itu 2000, nilai dari sisanya itu kita ekspektasikan dapat di-recover semuanya. Jadi untuk inventory, kita hitung dulu sebenarnya inventory kita yang masih bagus itu berapa. Caranya itu adalah dari total inventory kita 50.000 kita kalikan dengan 80%. Nah, kenapa dikali 80%? Karena yang rusak itu kan sebesar 20%. Berarti untuk mencari inventory yang masih bagus, 100% dikurangin dengan persentase rusak 20%. Kemudian jangan lupa kita tambah dengan 2000, yaitu sebesar dari inventory rusak tersebut di pasarannya itu masih berapa nilainya. Jadi dapatlah realizable value untuk inventory sebesar 42.000. Lalu di sini untuk informasi keempat dikatakan bahwa appraised value dari mesin sebesar 20.000. Berarti realizable value-nya sebesar 20.000. Nah, karena ini cash tidak diketahui, berarti kita bisa ambil aja langsung angkanya sebesar 35.000. Dan untuk goodwill, nilai yang bisa direalisasikan itu sebesar 0. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke deficiency account. Untuk deficiency account yang di free asset, caranya itu adalah kita menselisihkan antara book value dengan nilai yang direalisasi. Kalau kita lihat, book value kita cash-nya sebesar 35.000 dan ternyata direalisasiin sebesar 35.000. Berarti selisihnya itu ada 0. Kemudian, untuk accounts receivable, nilainya itu adalah 70.000, tapi yang direalisasiin cuma sebesar 63.000. Berarti kita mengalami kerugian, yaitu 63.000, kita kurangin dengan 70.000, atau kita mengalami kerugiannya sebesar 7.000. Lalu kita cari dengan cara yang sama, yaitu inventory kita awalnya 50.000. Tapi nilai yang direalisasi cuma 42.000, berarti kita ada loss sebesar 8.000. Lalu untuk mesin, nilai mesin 60.000, yang direalisasiin cuma 20.000, berarti kita ada lossnya sebesar 40.000 atau defisitnya. Kemudian untuk goodwill, nilainya 50.000, tapi yang bisa direalisasiin cuma 0, berarti kita ada minus 50.000. Nah, setelah ini kita bisa totalin untuk book value dari aset. Caranya itu tinggal kita totalin aja semua aset-asetnya, mulai dari land, building, cash, accounts receivable, inventory, mesin, dan goodwill. Ini kita totalin, dapat 495.000. Kemudian realizable value dan deficiency account-nya juga kita totalin. Kita mulai dulu dari realizable value, kita totalin, hasil total realizable value itu sebesar 165.000. Lalu untuk deficiency account, ini totalnya sebesar minus 165.000. Nah, ini namanya adalah total NRV. Setelah itu, kita masuk ke liabilities having priority. Nah, untuk liabilities having priority, ini kita bisa lihat di informasi tambahan nomor 5, di mana dikatakan bahwa wages payable dan property tax payable ini merupakan unsecured priority. Jadi kita masukin si wages payable, yaitu salaries payable, sama property tax payable. Nah, ini kita masukin nilainya di realizable value, di mana salaries payable nilainya sebesar 60.000, berarti kita minus 60.000. Lalu untuk property tax payable, ini nilainya sebesar 10.000, berarti di sini kita minus 10.000. Setelah itu, nanti dapat nilainya adalah net free asset. Net free asset ini bisa kita dapetin dari total NRV 165.000, kita kurangin dengan liabilities having priority kita, yaitu kita kurang dengan 60.000,
punya salaries payable dan kita kurang juga dengan property tax payable-nya 10.000. Sehingga untuk net free asset nilainya sebesar 95.000. Nah, di bawah net free asset ini nanti ada yang namanya estimated deficiency unsecured creditor, lalu ada unsecured creditor deficiency account. Nah, untuk aset sampai sini, kemudian kita masuk ke liabilities dan equity. Kita mulai dulu dari liabilities having priority. Nah, ini kita bisa langsung masukin aja si salaries payable dan juga property tax payable. Setelah itu kita juga masukin nilainya untuk salaries payable yaitu sebesar 60.000 dan untuk property tax payable sebesar 10.000. Lalu untuk book value-nya juga kita masukin dengan angka yang sama untuk salaries payable 60.000 dan untuk property tax payable sebesar 10.000. Setelah itu kita masuk ke fully secure liabilities atau di sini kita masukin hutang-hutang yang bisa ditutupi secara penuh oleh aset. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ambil di asset pledged with fully secure creditor, di mana untuk nilai liabilities-nya itu terdiri dari mortgage dan juga interest-nya. Jadi kita tinggal masukin mortgage payable dan juga interest dari si mortgage. Kemudian kita masukin nominalnya. Untuk mortgage nilainya adalah 150.000 dan untuk interest sebesar 15.000. Kemudian kita masukin juga untuk nilai book value-nya. Book value dari mortgage sebesar 150.000 dan book value dari interest sebesar 15.000. Nah, setelah ini tadi kan hutang ini ditutupi oleh aset si land dan juga building. Jadi di sini kita tulis juga ada land dan building, nilainya tadi sebesar 170.000. Nah, berarti teman-teman masukin 170.000 untuk nilai land dan building. Kemudian untuk liabilities teman-teman jangan lupa untuk ditambahin, yaitu mortgage 150.000 ditambah dengan interestnya 15.000, dapat 165.000. Kemudian nilai dari hutang ini kita kurangin dengan land dan building, berarti 165.000 dikurang dengan 170.000. Nah, terdapat minus 5.000. Kemudian kita masuk ke unsecured creditor atau hutang-hutang yang tidak dijaminkan oleh aset. Nah, ini contohnya itu seperti accounts payable, dan untuk soal ini dia ada tambahan, yaitu ada notes payable, di mana di sini diketahui notes payable merupakan unsecured. Jadi kita tulis yang pertama itu ada accounts payable, yang kedua adalah notes payable. Untuk accounts payable nilainya sebesar 110.000 dan untuk notes payable sebesar 50.000. Nah, karena ini merupakan unsecured creditor, jadi angkanya ini akan kita masukin ke kolom unsecured creditor. Jadi untuk accounts payable sebesar 110.000 dan notes payable sebesar 50.000. Kemudian kita masuk ke shareholders equity. Nah, untuk ini kita masukin akun-akun yang berkaitan dengan equity. Untuk soal ini, equity terdiri dari common stock dan juga retained earning. Jadi kita masukin ada common stock dan ada retained earning. Lalu teman-teman masukin angkanya. Untuk common stock punya book value itu sebesar 200.000 dan untuk retained earning itu defisit 100.000, berarti ada minus 100.000. Kemudian untuk equity ini angka dari saldonya akan kita pindahin ke deficiency account. Jadi deficiency account dari common stock sebesar 200.000 dan deficiency account untuk retained earning sebesar minus 100.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita totalin nilai dari book value. Nah,
Untuk totalnya, berarti kita tinggal tambahin aja semua angka-angka yang ada di book value. Nah, ini kalau misalnya kita totalin, hasilnya adalah 495.000. Kemudian, kita juga totalin untuk bagian unsecured creditor. Jadi, kita tinggal tambahin 110.000, kita tambah dengan 50.000. Dapat hasilnya sebesar 160.000. Kemudian untuk deficiency account juga kita jumlahin, yaitu 200.000, kita tambah dengan minus 100.000, sehingga deficiency account itu ada 100.000. Nah, deficiency account ini kan kita punya di aset sebesar minus 165.000. Minus 165.000 ini kita bawa ke liabilities dan equity. Berarti di sini ada kiriman deficiency account dari aset sebesar minus 165.000. Sehingga untuk deficiency account itu tinggal 100.000 kita kurangin dengan 165.000. Nanti dapat hasilnya sebesar 65.000. Nah, minus 65.000 ini teman-teman bawa ke dalam estimated deficiency unsecured creditor. Nominalnya tadi sebesar 65.000. Berarti kita masukin 65.000. Lalu untuk unsecured creditor deficiency account ini kita tinggal tambahin aja net free asset 95.000, kita tambahin dengan estimated deficiency unsecured creditor. Hasilnya adalah 160.000. Nah, kalau teman-teman lihat, unsecured creditor deficiency account akan sama nilainya dengan unsecured creditor yang ada di liabilities dan equity, yaitu sebesar 160.000. Kemudian, untuk book value antara aset dan juga liabilities dan equity itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar 495.000. Sekian untuk pembahasan chapter 10 mengenai insolvensi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke asisten dosen masing-masing. Terima kasih.